Halo, apa kabar sahabat Nyam TV Channel? Semoga sahabat sehat dan bahagia selalu. Bersama lagi dengan Nyam TV Channel, tolong yang belum subscribe, subscribe dulu ya, supaya Nyam TV Channel ke depan bisa lebih dan bermanfaat buat sahabat semua. Dalam kesempatan kali ini saya akan membahas tentang legenda, hutan dan nasib predator terakhir Jawa. Mari simak bersama-sama. Harimau dan macan lekat dengan legenda dan mitos pada masa kerajaan di Jawa terutama Sunda. Terbukti dengan ragam budaya yang menggunakan nama predator itu. Legenda ini secara tidak langsung melindungi populasi harimau dan macan-macan tutul Jawa menjadi predator terakhir di pulau terpadat di bumi ini, setelah harimau Jawa dinyatakan punah pada 1980-an. Keterancamannya karena aktivitas manusia dan alih fungsi lahan. Forest Watch Indonesia, FWI, mencatat hutan di Jawa tersisa 900.000 hektare pada 2017. Para peneliti mengingatkan kepunahan predator terakhir macan tutul Jawa akan mengkatrol kepunahan flora dan fauna lainnya. Bencana bakal terjadi di Jawa dengan dipercayainya lagi mitos-mitos terutama tentang harimau dan macan sebagai pengetahuan lokal nenek moyang yang sengaja dibuat untuk konservasi lingkungan. Satwa predator di Sunda, sebagian diyakini sebagai ikon evolusi kekuatan dan kebajikan manusia. Bertahan dari kerakusan zaman, predator endemik ini kini tersisa satu spesies lagi, yaitu macan tutul Jawa, Panthera pardus melas. Itu pun dalam bahaya, rapuh bersama mitos yang pelan-pelan meluruh. Di Tatar Sunda banyak tempat yang diberi nama dengan satwa penguasa hutan Jawa itu. Di antaranya Cimacan, Cimaung dan Lewi Maung. Bahkan, dalam seni bela diri pencaksilat sekalipun macan digunakan sebagai jurus pamungkas seperti pamacan dan cakar maung. Macan tutul Jawa dan harimau Jawa memang dekat dengan silsilah orang Sunda. Erat kaitannya dengan sosok Prabu Siliwangi. Tokoh ini sangat terkenal dalam leluri, legenda, carita pantun Sunda, Del. Adalah raja yang adil palamarta, welas asih, sakti, bijaksana, punya pandangan jauh ke depan bak ahli ramal. Tak sedikit yang percaya, jika raja yang harum namanya itu masih hidup serta selalu menjaganya yang pada waktu tertentu kalau perlu menjelma sebagai harimau, memberikan wangsit untuk menjadi pedoman anak cucunya orang Sunda dalam menempuh kehidupan, dan semacamnya. Begitulah Prabu Siliwangi, sosok Sri Baduga, cucu Wastu Kancana, tahun 1371 sampai tahun 1475, yang bertahta di Galuh, daerah yang kini termasuk Kabupaten Ciamis, Jawa Barat, lekat di relung orang Sunda. Sekalipun, budayawan Sunda Ajib Rosidi dalam tulisan-tulisannya tentang kesundaan menyimpulkan bahwa Prabu Siliwangi dalam alam pikiran orang Sunda lebih merupakan mitos. Alasannya, para ahli sejarah tidak berhasil menemukannya dalam sumber-sumber sejarah seperti prasasti. Sehingga dianggap hanya sebagai tokoh sastra saja. Meski begitu, kata Ajib, mitos merupakan cara manusia memahami sejarah. Sebagaimana ilmu, mitos juga digunakan sebagai cara pandang atau paradigma untuk menganalisa peristiwa. Keputusan Gubernur Jabar No. 27/2005 menjadikan macan tutul sebagai identitas fauna Jabar merupakan peristiwa penting. Setidaknya, pamor itu berguna untuk konservasi predator terakhir di Jawa saat ini. Kehilangan harimau Bali, Panthera tigris balika, pada tahun 1940-an, menyusul harimau Jawa, Panthera tigris sondaika, yang juga punah 30 tahun kemudian, jelas merupakan alarm genting. Perburuan harimau pemerintah kolonial, yang tidak dicekam mitos-mitos tentang harimau memimpin pembantaian besar-besaran harimau di Jawa dan Bali, seiring dengan pembukaan lahan pertanian dan permukiman yang merangsek ke hutan. Hal ini diteruskan pada era kemerdekaan. Peter Bomgrat juga menulis bahwa Jawa lebih sering membunuh harimau ketimbang Sumatera. Mungkin juga karena hutan Sumatera lebih rimbun, sementara di Jawa hutan dibuka selama masa kerja Rodi dan politik etis. Apalagi di masa itu adanya perubahan pandangan budaya. Semisal, kata Bomgrat, raja-raja Jawa kerap memiliki kandang harimau dalam istananya. Keberadaan kandang-kandang tersebut berkaitan dengan ritual yang dikenal rampogan sima atau macan, di mana harimau dan macan tutul diburu beramai-ramai menggunakan tombak di sebuah tanah lapang. Ritual ini berlangsung sejak abad 17 sampai 19. Selain semacam ritual untuk uji nyali dan unjuk gigi prajurit istana, juga merupakan simbol penjajahan.
Sialnya, macan ditaruh sebagai manifestasi bangsa penjajah. Dan perlu di bumi hanguskan. Kendati pada pasca kolonial macan loreng Jawa dilindungi undang-undang, tetapi tetap saja macan loreng dianggap sebagai binatang merugikan pengembangan tanaman ekspor seperti kopi, kakao, tembakau dan teh. Persoalannya Belanda mengembangkan budidaya itu di habitat harimau. Menurut Baumgart, seiring pembukaan hutan untuk perkebunan secara besar-besaran, konflik antara harimau dengan manusia terus meningkat. Contohnya, tahun 1855 saja, sebanyak 147 orang di Priangan tewas di mangsa harimau. Sedangkan jumlah harimau yang dibunuh sebanyak 1.100 ekor per tahun di Pulau Jawa. Maka, tidaklah heran pemerintah Belanda bagi-bagi gulden kepada siapa saja yang berhasil membunuh macan loreng. Pada masa itu, uang ganjaran untuk pemburu nilainya 25-50 gulden. Bagi orang Jawa, hadiah segitu cukup untuk bekal makan setahun penuh. Menuju kepunahan melihat kian kentaranya konflik antara macan dengan manusia masa kini, sepertinya hanya soal waktu harimau Sumatera juga akan menyusul dua kerabatnya yang telah lebih dulu punah. Bayangkan saja, setiap hari, hutan di sana hilang seluas 18.774 kali lapangan sepak bola. Pernah lihat lapangan sepak bola? Kalikan saja dengan angka itu. Maka, dalam setahun hutan seluas 1,5 provinsi Jawa Barat hilang dari muka bumi. Agaknya, kehilangan hutan bakal berujung kepunahan. Kata Johan, kepunahan pemuncak rantai makanan dalam sebuah ekosistem berarti mengkatrol kepunahan flora fauna lainnya. Setidaknya, Jawa memiliki kekayaan flora 6.534 jenis. Untuk fauna, seperti burung, dari sekitar 536 jenis di Jawa, sebanyak 430 jenis burung tercatat ada di Jawa bagian barat. Kini, barangkali separuh dari angka itu musnah. Adapun hutan tersisa di Pulau Jawa menurut catatan Forest Watch Indonesia, FWI, adalah 905.885 hektar pada tahun 2017. Peneliti ahli utama Litbang KLHK Hendra Gunawan menyatakan ancaman utama dari keberlangsungan Panthera pardus melas adalah kehilangan habitat. Forum Macan Tutul Indonesia, memprediksi populasinya di kantung hutan tersisa tak lebih dari 600 individu. Sumber lain menyebutkan keberadaannya kurang dari 250 individu. Seperti diingatkan Rodolfo Dirzo dalam tulisannya di jurnal Science, 2014, dominasi Homo sapiens di bumi saat ini mengarah pada Anthropocene defaunation, yaitu pemusnahan fauna akibat ulah manusia, yang pada ujungnya membawa malapetaka pemusnahan massal ke-6 kalinya di bumi. Agaknya, kepunahan itu makin tampak di Jawa. Sebagaimana hutan Jawa kehilangan kemagisannya bagi manusia. Selagi itu, budaya hormat kita pelan-pelan hilang. Pada akhirnya, kita juga yang ketiban akibatnya. Demikian tadi pembahasannya. Kalau ada tutur kata yang salah dalam pengucapan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Salam sehat dan bahagia.